Kanal ini akan mengawali pembahasan Republik Desa dengan cara baca yang normatif, perspektif yang lebih banyak bersandarkan pada ilmu hukum normatif. Ada dua penulis, kurang lebih 10 tahun lalu, menerbitkan suatu buku yang berjudul Republik Desa. Kedua penulis ini menempatkan diskursus Republik Desa dalam konteks pergulatan hukum tradisional dan hukum modern. Judulnya memang akademis, sehingga pergulatan hukum tradisional dan hukum modern ini dibahas lagi dalam suatu kerangka yang terbatas, yaitu desain otonomi desa. Varian yang digunakan dalam studi Republik Desa dalam buku ini cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan seperti sejarah hukum yang sifatnya normatif, politik hukum yang juga sifatnya normatif. Sekalipun politik hukum ini juga ditambahkan pendekatan sosiolegal seperti yang ditulis oleh Nonette Selznick. Nonette Selznick ini adalah salah satu penulis yang menghubungkan antara hukum dan aspek politik. Karena pendekatannya menggunakan sejarah hukum yang normatif, maka penulisnya membuka kembali dokumen sejarah yang pernah ditulis oleh kalangan hukum adat. Van Vollenhoven dalam karyanya yang berjudul Staatsrecht over Zee sekitar tahun 1930-an menulis suatu ungkapan yang membuat para penulis ini tertarik untuk mengkaji apa dan seperti apa sebenarnya Republik Desa itu. Van Vollenhoven menyatakan bahwa ketika akhir abad 16, kapal bendera 3 warna, maksudnya kapal Belanda, memasuki wilayah Kepulauan Hindia, maksudnya adalah Hindia Belanda, terdapat satu wilayah hukum tata negara atau Staatsrecht. Tidak dapat dipungkiri bahwa karya-karya Van Vollenhoven ini memang masih sebagian mengandung misi-misi kolonial. Oleh karena itu kita harus menyaring beberapa pendekatan yang sedemikian rupa. Ungkapan dari Van Vollenhoven atau tulisan dari Van Vollenhoven menyatakan bahwa Kepulauan Hindia ini, maksudnya adalah Nusantara atau Indonesia dalam sebutan kolonial, itu bukan tanah kosong dan tandus, tetapi sudah terdapat atau dipenuhi institusi pengaturan masyarakat, pemerintahan, dan perkampungan asli atau Dorpen. Ada juga kerajaan dan republik atau republikan. Istilah atau term republik atau republikan ini kurang lebih adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang punya kuasa atas dirinya, meskipun ada kerajaan yang tegak berdiri. Dari kutipan Van Vollenhoven ini memberikan satu sinyal atau pengetahuan sejarah bahwa ada 3 struktur utama, yaitu struktur perkampungan, struktur kerajaan, dan republik. Kembali pada konteks pembahasan semula tentang Republik Desa yang memang dibahas dalam cara baca atau perspektif historis normatif, maka republik atau desa dalam pengertian desa yang adatnya tebal dikonstruksikan sebagai suatu pemerintahan asli di Nusantara. Tetapi dalam perjalanannya ketika abad 16, desa itu dijumpai dalam berbagai catatan sebagai republik melalui beberapa catatan dari pihak kolonial. Pada akhir sekitar abad 19, republik ini atau desa masuk dalam pusaran politik unifikasi dan kodifikasi. Beberapa pendengar atau penonton mungkin masih mengingat sejarah pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang itu sebagai salah satu bagian dari politik unifikasi dan kodifikasi. Politik hukum, kodifikasi, dan unifikasi atau penyatuan dan pengumpulan berbagai aturan-aturan hukum di Hindia Belanda secara politik
terhubung dengan agenda-agenda politik etis. Jadi proses kolonialisasi yang sedemikian rupa dikritik oleh partai-partai sosialis demokrasi di Belanda dan akhirnya menghasilkan kompromi. Ada satu agenda politik etis berupa pemberian otonomi daerah. Di sini mulailah desentralisasi dan otonomi daerah dicanangkan. Dan desa atau republik ini dibiarkan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri atau withholding gelaten. Secara ringkas, sejarah hukum normatif ini mengajarkan kepada kita bahwa diskursus republik atau desa, dan jangan dijumbuhkan dengan republik dalam pengertian negara, ini adalah diskursus republik sebelum adanya republik dalam konteks negara. Maka republik itu sendiri tidak bisa lepas dari bayang-bayang politik etis. Tidak ada satu kewenangan lokal skala desa atau kewenangan hak asal usul seperti kita kenal dalam Undang-Undang Desa yang terbit tahun 2014. Tetapi desa dikonstruksikan sedemikian rupa, dibiarkan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Penulis buku ini akhirnya menyatakan bahwa otonomi desa itu cenderung punya perspektif yang sangat sentralistik dan dipengaruhi oleh jalur-jalur politik hukum. Ada dua jalur politik hukum menurut penulisnya. Yang pertama adalah jalur politik hukum pelimpahan residual dari Belanda kepada Hindia Belanda untuk mengatur daerah otonom. Dari sinilah tarik-menarik diskursus desentralisasi dan otonomi daerah dimulai. Dan sekaligus ada jalur politik hukum lain, yaitu mengakui kesatuan masyarakat hukum adat melalui satu regulasi-regulasi yang disebut Landsgementen. Ahli-ahli hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar kemudian mengkritik jalur-jalur politik hukum itu, bahwa kodifikasi dan unifikasi desa dalam berbagai aturan-aturan yang sebenarnya lebih tertuju pada konteks penyelamatan Hindia Belanda dari kebangkrutan ekonomi di masa resesi tahun 1930-an itu tidak menguntungkan atau tidak taat azas kaitan dengan desa itu sendiri. Tidak relevan dengan republik-republik atau desa-desa yang sudah lebih dulu ada dan eksis. Seperti kalau kita tadi baca, Van Vollenhoven menuliskan sejak abad 16, republik itu sudah eksis di samping kerajaan. Jadi tidak tepat kalau kolonial itu langsung bermain di wilayah politik etis atau secara hukum namanya politik kodifikasi dan unifikasi. Sebagai langkah kritik, Van Vollenhoven dan Ter Haar kemudian melakukan kodifikasi atas putusan-putusan Landsgementen dan Landsgemeente voor Wittengewesten. Ini satu aturan-aturan kolonial Belanda yang mengatur tentang desa, baik dari Jawa, Madura, dan wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Karena Van Vollenhoven dan Ter Haar fokus pada kodifikasi putusan-putusan dan bahkan tidak setuju dengan kodifikasi aturan, maka studi-studi hukum adat mulai berkembang dengan melakukan studi-studi monografi, studi-studi etnografi, dan studi-studi lain yang langsung memperoleh fakta-fakta atau empiris, studi-studi empiris tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Berbeda halnya dengan kalangan-kalangan yuris yang lebih konsen, atau ilmuwan hukum itu lebih konsen pada bagaimana menyusun berbagai aturan yang mengekang desa dan memposisikan kepala desa itu hanya sebagai bawahan dari kolonial. Singkat kata, otonomi desa yang sangat merugikan desa ini memberikan pembelajaran bahwa kita harus memfilter cara pandang kita. Hati-hati jangan mengucapkan otonomi desa. Otonomi desa itu sangat merugikan desa karena secara konteks sejarah kolonial, otonomi desa itu tidak lebih dari satu
substansi hukum untuk mengontrol ketat desa atau republik-republik supaya tetap memenuhi agenda-agenda politik dan ekonomi kolonial Belanda. Di masa kemerdekaan, otonomi desa ini kemudian mengalami perkembangan diskursus, terjadilah praktek-praktek diskursif praktis, tetapi dalam konteks lingkup diskursus hukum, pemikiran konservatisme masih mengemuka. Otonomi desa tidak untuk mengembalikan republik desa, tetapi otonomi desa menjadi bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu term yang sangat kuat untuk menghubungkan antara otonomi desa yang tidak mau mengembalikan republik desa yang eksis sejak beberapa abad sebelum Indonesia merdeka adalah kewenangan penugasan Tumendepewint, sehingga desa itu dibingkai sedemikian rupa hanya berada dalam desentralisasi dan otonomi daerah. Ini memang melanda pemikiran-pemikiran konservatisme hukum dan mungkin sampai sekarang masih eksis, bahwa dalam perspektif dunia hukum, desa itu sebenarnya ya tidak lebih jauh dari cara baca hukum. Yang dekat itu ya istana, kantor pemerintahan daerah dan sebagainya, sedangkan desa itu cukup diberi penugasan saja. Ini contoh konservatisme hukum yang mungkin terlalu banyak asap rokok dalam cara melihat desa. Republik desa zaman old dalam konteks praktek diskursif akhirnya terlalu administrative heavy. Administrative heavy itu artinya desa hanya ditugaskan untuk menyelesaikan proyek, program, atau agenda-agenda dari kolonial. Dan kemudian pasca kemerdekaan juga hampir sama, kurang lebih tahun 79 misalnya memuncak dengan penyeragaman desa. Sentralisme atau hukum yang sentralistik menjadi praktek-praktek yang dianggap benar, tetapi sebenarnya sangat tidak tepat. Benar secara logis menurut konservatisme hukum bahwa otonomi desa itu hanya bagian dari desentralisasi dan sentralistik itu dibenarkan. Ini penting juga bagi kita yang hidup pada periode pasca reformasi, bahwa tidak mungkin pemikiran semacam ini tumbuh lagi. Resentralisasi terhadap desa akan muncul beberapa kali, akan mungkin sayup-sayup terdengar dan tiba-tiba sudah ada aturan yang melakukan resentralisasi. Nah, Republik Desa zaman old ini kemudian dikritik secara paradigmatik oleh para perancang dan pengambil keputusan Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa akhirnya melampaui otonomi desa itu sendiri. Ada dua term yang perlu kita tanamkan sejak di pikiran ketika melihat desa. Yang pertama adalah desa itu self-governing community. Lebih tepatnya diterjemahkan sebagai organisasi masyarakat yang berpemerintahan, dengan melihat kesejarahan bahwa republik-republik itu atau desa-desa itu sebenarnya dia tumbuh dari suatu masyarakat yang mengorganisir dirinya sendiri, yang kemudian sanggup mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam konteks berpemerintahan. Desa juga merupakan local self-government, jadi pemerintahan lokal yang mampu punya daya untuk bermasyarakat. Nah, jadi Undang-Undang Desa ini melampaui otonomi desa dan menciptakan suatu konstruksi baru yang mungkin asing dalam diskursus hukum. Dan saking asingnya dalam Undang-Undang Desa ya, dua istilah ini ada di dalam naskah penjelasan Undang-Undang Desa, mungkin jarang diajarkan di kampus-kampus. Jadi cara membahas Undang-Undang Desa ya mungkin masih menggunakan cara konservatis. Cara konservatisme hukum itu ya melihat desa ya bagian dari
praktek-praktek desentralisasi dan otonomi daerah. Konsekuensi dari Undang-Undang Desa yang melampaui otonomi desa di masa lalu, maka desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa. Dan melalui Undang-Undang Desa, kesatuan masyarakat hukum adat ini ditata menjadi desa dan desa adat. Pada dasarnya desa dan desa adat ini sama tugasnya, hanya saja desa adat itu lebih tebal dan lebih kuat hak asal-usul. Misalnya menyelenggarakan sidang perdamaian desa, perencanaan pembangunan desa adat yang lebih memperjuangkan hutan milik desa adat, dan seterusnya. Mengapa istilah desa dan desa adat ini terpilah? Tidak lepas dari aspek kesejarahan politik Orde Baru, bahwa beberapa kesatuan masyarakat hukum adat mungkin dipaksa menjadi desa, atau strategi pembangunan evolusionis. Beberapa desa yang dianggap maju berubah menjadi kelurahan, justru malah terserap dalam sistem organisasi pemerintahan daerah dan membelakangi kuatnya adat dan kemampuan masyarakat itu untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Bagian terakhir ini tentang self-governing community dan local self-government memang tidak dibahas di dalam buku Republik Desa yang ditulis oleh dua penulis dari Bandung ini, karena referensi yang digunakan oleh penulis ini masih menggunakan undang-undang sebelum Undang-Undang Desa terbit, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tetapi kritik dalam perspektif sejarah hukum dan sosiolegal menurut saya sangat menarik untuk menghantarkan para warga terdidik ilmu hukum ini supaya sadar bahwa otonomi desa itu secara kesejarahan hukum sudah tidak layak untuk diperjuangkan, tidak benar untuk diperjuangkan, dan sama sekali bukan otentik, bersumber dari kajian-kajian hukum adat yang sudah sekian lama dimulai. Tetapi sekaligus juga buku ini menyiratkan bahwa kita harus kritis terhadap hukum adat itu sendiri, bahwa Van Vollenhoven dan Terhar sekalipun mengkritik politik unifikasi dan kodifikasi yang menekan desa, tetapi bukankah mereka tidak pernah punya orientasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia? Sehingga para penerus kajian-kajian Republik Desa dari basis ilmuwan hukum yang sifatnya normatif dan doktrinal sedapat mungkin harus melengkapi dengan kajian-kajian yang lebih empiris atau sosiologis dan sekaligus filosofis, terutama mempelajari bagaimana aspek Republik Desa dari diskursus filsafat dan diskursus sosiologi.